Mendefinisi manajemen strategi. Manajemen strategi dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu memformulasi, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang memungkinkan suatu organisasi mencapai tujuannya. Rencana strategi pada dasarnya adalah rencana permainan perusahaan yang dimana suatu perusahaan harus memiliki strategi yang baik agar bisa bersaing dengan sukses. Tujuan manajemen strategi. Tujuan dari manajemen strategis adalah mengeksploitasi dan menciptakan peluang baru dan berbeda untuk hari esok, perencanaan jangka panjang. Sebaliknya, mencoba mengoptimalkan tren hari ini untuk hari esok. Peter Drucker mengatakan bahwa tugas utama manajemen strategi adalah memikirkan keseluruhan misi bisnis seperti mengarah pada penetapan tujuan, pengembangan strategi, dan pengambilan keputusan hari ini untuk hasil di masa depan. Rencana strategis pada dasarnya adalah rencana permainan perusahaan. Sama seperti tim sepak bola, membutuhkan rencana permainan yang baik untuk memiliki peluang sukses. Demikian juga dengan perusahaan harus memiliki rencana strategis yang baik untuk bersaing dengan sukses. Istilah kunci manajemen strategi yaitu keunggulan kompetitif, alih strategi, pernyataan visi dan misi, peluang dan ancaman eksternal, kekuatan dan kelemahan internal, tujuan jangka panjang, strategi, tujuan tahunan, dan kebijakan. Selanjutnya, tahapan proses manajemen strategi yaitu terdiri dari 3 tahap, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Manajemen strategi dalam beradaptasi dengan perubahan didasarkan pada keyakinan bahwa organisasi harus terus memantau kejadian dan tren internal dan eksternal sehingga perubahan yang tepat waktu dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Model manajemen strategi bersifat dinamis dan berkesinambungan. Perubahan pada salah satu komponen utama dalam model dapat memerlukan perubahan pada salah satu atau semua komponen lainnya. Manfaat manajemen strategi membantu organisasi merumuskan strategi yang lebih baik melalui penggunaan pendekatan yang lebih sistematis, logis, dan rasional terhadap pilihan strategi. Visi dan misi manajemen strategi. Misi mengidentifikasi ruang lingkup operasi perusahaan dalam hal produk dan pasar. Misi adalah pengingat terus-menerus kepada karyawannya tentang mengapa organisasi itu ada dan apa yang dibayangkan oleh para pendiri ketika mereka mempertaruhkan ketenaran dan kekayaan mereka untuk menghidupkan impian mereka. Ada 10 komponen misi. Yang pertama ada pelanggan, kedua ada produk atau jasa, ketiga ada pasar, keempat ada teknologi, kelima ada kepedulian terhadap kelangsungan hidup atau pertumbuhan, keenam ada keuntungan, ketujuh ada filosofi, kedelapan ada konsep diri, kesembilan ada kepedulian terhadap citra publik, dan kesepuluh ada kepedulian terhadap karyawan. Manfaat visi dan misi. Drucker mengatakan bahwa mengembangkan visi dan misi bisnis yang jelas adalah tanggung jawab pertama para ahli strategi. 1. Mencapai kejelasan tujuan di antara semua manajer dan karyawan. Kedua, memberikan dasar untuk semua kegiatan perencanaan strategis lainnya, termasuk penilaian internal dan eksternal, menetapkan tujuan dan mengembangkan strategi. Ketiga, ada memberikan arahan. Keempat, menyediakan focal point untuk semua pemangku kepentingan perusahaan. Kelima, ada menyelesaikan pandangan yang berbeda di antara para manajer. Pernyataan visi dan misi adalah alat penting bagi ahli strategi, sebuah fakta yang diilustrasikan dalam sebuah cerita pendek yang diceritakan oleh mantan CEO ProShop Peter Scal. Tiga orang sedang bekerja di lokasi konstruksi. Semuanya melakukan pekerjaan yang sama, tetapi ketika masing-masing ditanya apa pekerjaannya, jawabannya beragam. Memecahkan batu, jawab yang pertama. Mencari nafkah, jawab yang kedua. Membantu membangun katedral, kata yang ketiga. Hanya sedikit dari kita yang dapat membangun katedral, tetapi sejauh kita dapat melihat katedral dalam tujuan apapun yang kita ikuti, pekerjaan itu tampaknya lebih bermanfaat. Alih strategi yang baik dan misi yang jelas membantu kita menemukan katedral-katedral itu dalam apa yang bisa menjadi masalah yang suram dan penyebab kosong.